Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizka Amelia, mahasiswi IBM ASMI semester 8. Pada kesempatan ini, saya akan mereview jurnal untuk memenuhi tugas ujian akhir semester saya pada mata kuliah Manajemen Risiko dengan dosen pembimbing Ibu Indria Sukma Sektianingsih Eskom MSI. Review jurnal kali ini dengan judul Manajemen Risiko Bisnis pada Aplikasi Media Sosial dengan penulis Dr. Ria Indriani SPMSI, Program Studi Agribisnis Universitas Negeri Gorontalo. Untuk variabel penelitiannya ada 5. Yang pertama, risiko bisnis pada aplikasi media sosial. Yang kedua, kepercayaan konsumen atau trust. Yang ketiga, minat beli online. Yang keempat, faktor pendorong penggunaan media sosial dalam bisnis. Yang kelima, strategi penanganan risiko bisnis pada aplikasi media sosial. Untuk latar belakang penelitiannya, perkembangan teknologi digital, terutama internet dan aplikasi media sosial, telah mengubah wajah bisnis secara global. Era ini membuka peluang jangkauan pasar yang lebih luas dan konektivitas tanpa batas. Pengguna aktif media sosial di Indonesia pada Januari 2022 naik 12,35% dari tahun sebelumnya. Fenomena ini tidak hanya mengubah cara bersosialisasi, tetapi juga mempengaruhi perilaku konsumen, khususnya dalam transaksi jual-beli. Tingginya adopsi media sosial telah mendorong kemunculan model bisnis online atau e-bisnis, di mana kegiatan inti bisnis diintegrasikan dengan teknologi informasi. Kasus penipuan yang kerap terjadi di dunia bisnis online telah menjadikan faktor kepercayaan sebagai perhatian utama konsumen. Tujuan penelitiannya mengidentifikasi dan menganalisis secara mendalam berbagai jenis risiko bisnis yang melekat pada penggunaan aplikasi media sosial untuk kegiatan usaha, baik dari sudut pandang produsen atau pemilik bisnis maupun konsumen. Mengeksplorasi faktor-faktor utama yang memicu terjadinya risiko bisnis tersebut, dengan fokus pada isu kepercayaan dalam transaksi online. Merumuskan dan mengkaji efektivitas strategi serta solusi praktis yang dapat diterapkan oleh pelaku bisnis untuk memitigasi dan mengatasi risiko-risiko tersebut agar dapat berbisnis secara optimal di lingkungan media sosial. Adapun rumusan masalahnya, yang pertama, bagaimana jenis-jenis risiko bisnis pada aplikasi media sosial dapat diidentifikasi dan dikelompokkan dari perspektif produsen atau pemilik bisnis. Yang kedua, bagaimana persepsi risiko bisnis pada aplikasi media sosial terbentuk dari sudut pandang konsumen. Yang ketiga, bagaimana faktor kepercayaan mempengaruhi minat beli konsumen dan kaitannya dengan persepsi risiko pada aplikasi media sosial. Lalu yang keempat, bagaimana strategi dan solusi yang efektif dapat diterapkan untuk mengatasi risiko bisnis pada aplikasi media sosial dari sisi produsen dan konsumen. Adapun landasan teorinya, bisnis online atau e-bisnis adalah kegiatan bisnis yang terintegrasi dengan teknologi informasi dan internet menurut Graven 2015. Yang kedua, aplikasi media sosial adalah platform berbasis internet yang memungkinkan interaksi dan pertukaran konten oleh pengguna. 10. Risiko bisnis adalah potensi kerugian atau konsekuensi negatif akibat ketidakpastian dalam operasional bisnis. Kepercayaan adalah faktor paling krusial dalam setiap transaksi online. Menurut Pavlo dan Geffen tahun 2002,
Kepercayaan yang tinggi dapat mendorong niat beli konsumen, sementara ketiadaannya akan menghambat transaksi, menurut Kim dan kawan-kawan tahun 2008. Lalu penanganan risiko bisnis, perencanaan matang, pelaksanaan konsisten, pembukuan akurat, riset kebutuhan pelanggan, kewaspadaan, pengelolaan stok tepat, dan strategi pemasaran menarik. Model konseptual atau model penelitian dan hipotesis penelitian. Model konseptual ini menggambarkan hubungan antara faktor-faktor yang mempengaruhi risiko bisnis pada aplikasi media sosial. Penelitian ini mengidentifikasi faktor risiko dari sudut pandang produsen dan persepsi risiko dari sudut pandang konsumen sebagai variabel utama yang mempengaruhi bagaimana risiko bisnis ini muncul dan dapat dikelola. Selain itu, kepercayaan konsumen dianggap sebagai faktor mediasi atau moderasi yang krusial. Akhirnya, strategi penanganan risiko diidentifikasi sebagai solusi untuk memitigasi risiko tersebut. Untuk hipotesa penelitiannya ada 4. Yang pertama, faktor risiko bisnis dapat dari sudut pandang produsen. Persaingan ketat, kerugian atau penipuan, perubahan permintaan pasar, dan pemasaran kurang efektif berpengaruh signifikan terhadap peningkatan risiko bisnis pada aplikasi media sosial. Hipotesa yang kedua, persepsi risiko dari sudut pandang konsumen, yaitu risiko produk, risiko finansial, dan risiko informasi atau privasi berpengaruh signifikan terhadap penurunan minat beli online dan peningkatan risiko bisnis pada aplikasi media sosial. Hipotesa yang ketiga, kepercayaan konsumen memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap minat beli online dan memoderasi hubungan negatif antara persepsi risiko konsumen dan minat beli online. Hipotesa yang keempat, implementasi strategi penanganan risiko, yaitu perencanaan bisnis yang matang, manajemen risiko, riset kebutuhan pelanggan, kewaspadaan atau verifikasi, pengelolaan stok, dan strategi pemasaran yang menarik, berpengaruh signifikan dalam memitigasi dan mengurangi risiko bisnis pada aplikasi media sosial. Metode penelitiannya, jenis penelitian yang digunakan yaitu deskriptif eksplanatif. Penelitian deskriptif akan menggambarkan secara detail risiko-risiko bisnis yang ada pada aplikasi media sosial dari sudut pandang produsen dan konsumen. Sementara itu, untuk penelitian eksplanatif akan menganalisis hubungan antara variabel seperti pengaruh persepsi risiko dan kepercayaan terhadap minat beli, serta efektivitas strategi penanganan risiko. Lalu metode yang dipergunakan yaitu populasi dan sampel. Untuk populasi yaitu konsumen yang sering melakukan transaksi online melalui media sosial di Indonesia. Lalu untuk sampelnya, untuk menjaring responden yang memiliki pengalaman relevan dengan risiko bisnis dan transaksi di media sosial. Metode selanjutnya, sumber data. Ada data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari responden melalui kuesioner. Sedangkan data sekunder dapat diperoleh dari laporan dan statistik relevan mengenai penggunaan internet dan media sosial untuk bisnis di Indonesia. Lalu teknik pengumpulan data melalui kuesioner. Kuesioner terstruktur akan disebarkan secara online, misalnya melalui Google Forms atau platform survei lainnya kepada target sampel. Untuk teknik analisis datanya, statistik deskriptif, uji kualitas data, analisis regresi, analisis korelasi, dan uji asumsi klasik. Untuk metode analisis datanya akan berfokus pada pengolahan data primer yang dikumpulkan melalui kuesioner dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, uji kualitas data.
Uji validitas untuk memastikan setiap pertanyaan dalam kuesioner benar-benar mengukur variabel yang dimaksudkan. Statistik deskriptif, yaitu data akan dianalisis secara deskriptif untuk memberikan gambaran umum mengenai karakteristik responden dan distribusi variabel penelitian. Uji asumsi klasik yaitu memastikan data terdistribusi secara normal, memastikan tidak ada korelasi tinggi antara variabel independen, memastikan varian error tidak bervariasi secara sistematis. Lalu analisis inferensial yaitu analisis regresi linear berganda. Metode ini akan digunakan untuk menguji pengaruh simultan dan parsial dari variabel-variabel independen. Analisis mediasi atau moderasi jika konsep kepercayaan konsumen berperan sebagai mediator atau moderator antara risiko dan minat beli. Untuk hasil penelitiannya, peningkatan penggunaan media sosial dalam bisnis, penggunaan internet di Indonesia terus meningkat, dengan mayoritas 95% digunakan untuk mengakses jejaring sosial. WhatsApp, Instagram, dan Facebook adalah platform media sosial yang paling banyak digunakan di Indonesia untuk tujuan bisnis dan interaksi. Media sosial menawarkan manfaat besar bagi UMKM. Lalu risiko bisnis dari sudut pandang produsen, yaitu persaingan yang ketat, kerugian atau penipuan, permintaan pasar yang berubah-ubah, pemasaran, dan tuntutan pemeliharaan tinggi dan keterbatasan sumber daya. Untuk risiko bisnis dari sudut pandang konsumen, yaitu kepercayaan. Faktor kepercayaan sangat krusial dalam keputusan pembelian online. Ketiadaan kepercayaan dapat menghambat transaksi. Persepsi risiko konsumen. Konsumen memiliki keyakinan akan potensi hasil negatif dari ketidakpastian dalam pembelian online. Misalnya, kekhawatiran akan produk cacat, nominal transaksi yang tidak sesuai, keamanan dan kerahasiaan data pribadi, kecurigaan akan penipuan, kualitas produk, kesesuaian harga, kepuasan, dan perbandingan harga dengan produk. Lalu strategi penanganan risiko. Perencanaan bisnis dan manajemen risiko yang matang, pelaksanaan rencana secara konsisten, pembukuan yang akurat, riset kebutuhan pelanggan, kewaspadaan dan verifikasi, penyediaan stok yang tepat, dan strategi pemasaran yang menarik. Yang dapat kita simpulkan dari penulisan di atas yaitu pemanfaatan aplikasi media sosial telah menjadi pilar utama dalam aktivitas bisnis online di Indonesia, menawarkan potensi pasar yang luas dan efisiensi biaya. Namun, seiring dengan peluang tersebut, muncul pula berbagai risiko bisnis yang signifikan. Dari sisi produsen, risiko utama meliputi persaingan yang ketat, potensi kerugian dan penipuan, volatilitas permintaan pasar, serta tantangan dalam pemasaran yang efektif. Lalu di sisi konsumen, faktor kepercayaan memegang peranan krusial, di mana persepsi risiko produk, finansial, dan informasi atau privasi dapat secara langsung mempengaruhi minat beli online. Oleh karena itu, keberhasilan bisnis di media sosial sangat bergantung pada kemampuan untuk mengidentifikasi dan mengelola risiko-risiko ini secara proaktif. Saran yang dapat diberikan bagi pelaku bisnis online atau produsen, selalu mulai dengan perencanaan bisnis yang matang. Prioritaskan pembangunan dan pemeliharaan kepercayaan konsumen melalui transparansi, layanan pelanggan yang responsif, dan jaminan kualitas produk serta keamanan transaksi. Hindari praktik penipuan dan jaga kerahasiaan data pelanggan. Lakukan riset kebutuhan pelanggan secara rutin dan siapkan stok produk yang memadai. Kembangkan strategi pemasaran yang menarik dan efektif di media sosial. Lalu saran bagi konsumennya, selalu berhati-hati dan pastikan kredibilitas penjual sebelum melakukan transaksi. Perhatikan ulasan, reputasi, dan detail produk,
Sadari adanya risiko produk yang tidak sesuai, penipuan finansial, dan kebocoran informasi pribadi. Lakukan verifikasi data penjual jika diperlukan. Pelajaran atau ilmu yang dapat diambil dari penelitian ini, pentingnya manajemen risiko holistik dalam bisnis digital, agar ekspansi bisnis ke ranah digital melalui media sosial bukan tanpa risiko. Kepercayaan sebagai pilar utama dalam transaksi online, menekankan bahwa kepercayaan adalah fondasi transaksi online. Tanpa kepercayaan, minat beli konsumen akan sangat terhambat. Dinamika perilaku konsumen di era digital. Perilaku konsumen telah berubah secara signifikan dengan adopsi teknologi digital. Konsumen kini lebih terbiasa dengan jual beli online, tetapi pada saat yang sama mereka juga sangat sadar akan risiko yang mungkin terjadi. Strategi adaptasi bisnis yang tangkas dalam lingkungan yang serba cepat dan penuh persaingan seperti media sosial, kemampuan beradaptasi dan ketangkasan atau agility bisnis menjadi kunci. Literasi digital dan etika bisnis. Pentingnya literasi digital bagi pelaku bisnis maupun konsumen. Pelaku bisnis perlu memahami cara kerja platform media sosial, strategi pemasaran digital, dan etika bisnis online, termasuk menjaga kerahasiaan data pelanggan. Baiklah, demikian presentasi saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.